Pembacaan kita hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ke-17. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus menghulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangannya perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah, jemaat Tuhan. Bapak, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami ingin dipenuhi oleh kebenaran akan firman-Mu. Jamalah hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hati kami, pikiran kami dan pandangan kami halahkan kepadamu. Dan Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dalam Kristus. Shalom semuanya. Syukur puji Tuhan, hari ini kita ada kesempatan sekali lagi beribadah bersama-sama. Dan tahniah juga diucapkan kepada keluarga-keluarga yang sudah memenangi peraduan gambar yang terbaik. Nah,
untuk makluman kepada semua, bagi gambar-gambar keluarga yang lain yang juga ambil gambar pada 2 minggu yang lalu, gambar-gambar Anda akan diupload di laman Facebook gereja. Jadi setiap keluarga yang sudah bergambar, kamu boleh download gambar-gambar kamu di sana. Oke, sila nantikan bersama-sama. Nah, kita lanjutkan pada hari ini siri khotbah daripada Injil Matius. Dan sebelum kita melanjutkan sesuai daripada pembacaan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi di pasal yang ke-8, mari kita ulang kaji kembali secara ringkas apa yang sudah kita pelajari bersama sebelum ini. Nah, di dalam Injil Matius mempunyai 28 bab. Secara umumnya ianya boleh dibahagikan kepada 4 bagian utama. Nah, 4 bab yang pertama tujuannya ditulis oleh Matius untuk membuktikan sebenarnya bahwa Mesias yang dijanjikan adalah Yesus. Nah, untuk 10 bab yang seterusnya di dalam pasal yang ke-5 hingga pasal yang ke-15 tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus, di dalam Yesus ada ciri-ciri, menunjukkan ciri-ciri Mesias, yaitu di mana di dalam khotbahnya, pengajarannya, penyembuhan, dan juga pembebasan yang dilakukan oleh Yesus. Dan di dalam pasal 5 hingga 7 yang sudah kita pelajari sebelum ini, kita melihat bagaimana pelayanan Yesus di dalam pengajarannya. Kita mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, yaitu khotbahnya di bukit. Itu yang kita pelajari dalam pasal yang ke-5 dan sehinggalah pasal yang ke-7. Dan diakhiri dengan Matius 7 ayat 28 hingga 29 berkata, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan di saat kita membaca Injil Matius. Mengapa? Karena Matius dia tidak mencatatkan cerita yang secara berkelanjutan, kesinambungan. Injil Matius ini tidak memberikan kita sebuah catatan secara kronologi ataupun mengikut urutan peristiwa. Dan itu adalah perspektif yang harus kita paham dalam kita membaca Injil Matius. Sebaliknya, di dalam kita melihat Injil Matius, kita akan melihat kisah-kisah pendek daripada kehidupan Yesus, di mana ianya disusun bersama secara sistematik untuk memberikan kita satu sudut pandang lain tentang kehidupan Yesus. Dan di dalam pasal 8 ini, Matius mahu memberitahu kita bahwa Yesus juga mampu mengadakan mukjizat. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan dalam pembacaan kita tadi, dalam Matius 8 ayat 1 menyatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kalau kita perhatikan di sana, orang banyak. Orang banyak ini sebenarnya mereka kagum oleh karena pengajaran Yesus. Dan kalau kita perhatikan dengan baik sebenarnya, mereka juga orang-orang yang banyak ini adalah tergolong juga orang-orang yang ingin disembuhkan. Dan pada masa itu walaupun mereka mengikuti Yesus, tidak semua ingin belajar, mendengar, ataupun hanya sekadar, sebenarnya mereka hanya sekadar ingin melihat mukjizat yang terjadi di depan mereka. Karena mereka tahu Yesus sudah melakukan mukjizat-mukjizat, tetapi ada di antara orang yang banyak ini hanya sekadar ingin melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, pada hari ini, sesuai dengan pembacaan yang tadi kita dengari, melalui 3 kisah penyembuhan yang kita akan pelajari, kita akan melihat bahwa Yesus dia mempunyai kekuasaan dan juga belas kasihan. Katakan bersama-sama, kekuasaan, belas kasihan. Kasihan. Dan ini kita akan melihat melalui interaksi di antara Yesus dan juga pribadi-pribadi yang akan dan dinyatakan di dalam kisah penyembuhan ini. Dan ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu sentuhan kasih yang penuh belas kasihan,
firman yang penuh kuasa dan kewibawaan, dan kita akan melihat bahwa Yesus adalah penyelamat yang penuh dengan kasih karunia, di mana dia mampu untuk menyembuhkan semua orang tanpa melihat latar belakang siapapun. Tuhan mampu untuk menyembuhkan semua orang. Dan pertama kali kita akan melihat pribadi yang pertama, yaitu seorang pribadi yang datang kepada Yesus, dan di dalam kisah ini yaitu seorang yang sakit kusta. Dan kita akan melihat bagaimana sentuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan menyembuhkan pesakit kusta ini. Dalam ayat pertama hingga ayat kelima berkata, mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada sesiapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, kalau kita perhatikan, dikatakan di sana, di tengah-tengah orang banyak yang mengikuti Yesus, ada seorang yang sakit kusta. Dan dia datang lalu dia sujud menyembah di hadapan Yesus. Bagi kita mungkin peristiwa yang biasa lah kan, kalau orang sakit dia mau disembuhkan, ya dia datang kepada Yesus. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang harus kita pelajari. Kenapa peristiwa ini dinyatakan di dalam kronologi ini, peristiwa yang dicatatkan oleh Matius. Nah, kusta adalah penyakit bakteria yang merosakkan saraf. Oke? Dan kusta juga adalah penyakit bakteria yang merosakkan saluran pernafasan, daging, dan bahkan mata. Anda boleh melihat, Google search lah apa kesan-kesan kusta. Dan bagi orang Yahudi pada masa itu sebenarnya mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sakit kusta. Oke? Dan menurut peraturan dan adat orang Yahudi, seseorang itu perlu menjauhkan dirinya atau menjarakkan dirinya sepanjang 6 kaki atau bersamaan 2 meter daripada pesakit kusta. Tidak boleh dekat. Bahkan sebenarnya kalau angin bertiup jauh sekalipun ada jaraknya 45 meter. Kalau angin bertiup ke arah pesakit kusta, si orang Yahudi ini harus jarakan dirinya 45 meter. Nah, mereka melihat peraturan dan adat orang Yahudi. Dan dalam Imamat 13 ayat 45 hingga 46, hukum itu mengharuskan si penderita kusta ini untuk diasingkan daripada perkemahan, di luar perkemahan dan juga di luar kota. Mereka harus diasingkan dan mereka tidak boleh berkeliaran di antara orang banyak. Dan lebih teruk lagi sebenarnya orang yang bersakit kusta ini, mereka sudah dianggap mati. Mereka sudah dianggap mati. Karena bagi orang Yahudi, siapa yang menghidap penyakit kusta ini adalah kutukan daripada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan. Dan bagi mereka itu adalah kutukan. Dan mereka sudah menganggap si pesakit kusta ini sudah mati. Dan sebab itu mereka menjarakan diri. Dan ini adalah adat dan peraturan dan hukum bagi orang Yahudi. Maka sebab itu penyakit kusta ini kalau kita perhatikan sebenarnya, ianya bukan hanya menghancurkan tubuh si pesakit kusta ini, tetapi juga pikirannya, rohnya, dan seluruh keberadaan pesakit kusta ini. Karena dia sudah disisihkan di dalam masyarakat. Dia sudah diasingkan oleh masyarakat. Bayangkan Anda diasingkan. Tidak ada orang mau dekat dengan Anda 10 meter, 45 meter. Selama Anda hidup. Bagaimanakah emosi Anda? Perasaan Anda? Dan kita bayangkan
perasaan dan emosi si pesakit kusta ini. Dan semua kesan-kesan yang mengerikan dalam kehidupannya dan jiwanya. Tetapi kita melihat, dia mahu pentahiran ataupun pembersihan, penyucian bukan saja daripada sakit kustanya, tapi daripada semua kesan-kesan negatif yang dia terima dalam hidupnya. Emosinya yang sudah hancur dan di mana dia rasakan bahwa dia sudah disisihkan dan dia perlukan pemulihan itu. Dan pasti tidak mudah baginya untuk dia datang kepada Yesus. Bayangkan pada waktu itu. Dan kalau kamu baca dalam Imamat 13 sebenarnya, apabila orang kusta ini, apabila mereka lalu di depan orang ramai, mereka harus katakan najis, najis, najis. Supaya orang tahu bahwa mereka ada di situ. Sehina itu, seteruk itu. Dan bagaimana kalau kita melihat peristiwa itu, berbondong-bondong orang ramai mengikuti Yesus, dan di tengah-tengah mereka orang kusta datang sujud berlutut di hadapan Yesus. Dan pasti tidak mudah baginya untuk dia datang kepada Yesus. Karena dia harus mengatasi tekanan sosial, ketakutan, dan keraguan dalam dirinya. Namun, kalau kita perhatikan sebenarnya si pesakit kusta ini, dia ada pemahaman yang cukup mendalam tentang Yesus. Sebab itu kalau kita perhatikan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau kita baca baik-baik sebenarnya, maksudnya adalah dia sebenarnya tidak meragukan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan. Karena dia tahu Yesus mampu dan Yesus pasti dapat menyembuhkan dia. Sebab itu dia mendekati Yesus. Tetapi si pesakit kusta ini, dia ada satu pertanyaan yang dia rasa dalam hatinya. Dan dia hanya memiliki satu pertanyaan, yaitu apakah Yesus mau dan Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Dia tahu Yesus boleh menyembuhkan. Tetapi dia tanya kepada Yesus, apakah engkau mahu tahirkan aku? Dan di dalam Alkitab sebenarnya hal untuk menjadi tahir atau bersih ataupun kudus adalah perkara yang serius sebenarnya. Mengapa? Karena untuk ditahirkan itu bermaksud adalah mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Ianya sinonim dengan ataupun sama halnya dengan kekudusan. Mengapa? Karena Tuhan menghendaki semua umatnya hidup kudus. Dan pesakit kusta ini dia inginkan penyucian, pembersihan, dan kekudusan dalam hidupnya. Nah kalau kita perhatikan, apakah respon Yesus? Apakah respon Yesus? Nah catatan yang sama kalau kita perhatikan di dalam Markus 1 ayat 41 berkata begini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Perhatikan di sana. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Respon Yesus adalah Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah kalau kita pikir baik-baik pada waktu itu, apakah Yesus harus melakukan itu untuk menyembuhkan si pesakit kusta ini? Apakah Yesus harus menyentuh dia, si pesakit kusta ini, yang tidak bersih, yang ada penyakit kulit ini? Tidak semestinya. Tetapi pada masa tersebut, Yesus, perhatikan baik-baik, Yesus sanggup melanggar hukum Yahudi itu, peraturan Yahudi itu tentang pergaulan dengan orang kusta, supaya si pesakit kusta ini mengalami penyembuhan. Nah mengapa? Mengapa? Karena kalau kita pikir baik-baik, sebenarnya Yesus, dia melihat bahwa si pesakit kusta ini, dia memerlukan lebih daripada sekadar kesembuhan secara luaran. Dia bukan hanya perlukan kesembuhan secara luaran untuk penyakitnya, tetapi juga dalamannya, emosinya, perasaannya, dan dia perlukan pemulihan itu. Dan Yesus melihat itu. Dan ayat ketiga berkata, seketika itu juga
tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga. Tindakan penyembuhan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa dan kewibawaan ataupun authority yang penuh dengan belas kasihan. Sentuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan ini akhirnya membuatkan si pesakit kusta ini mendapat pemulihan dan penerimaan kembali ke dalam masyarakat. Sebab itu dia suruh si pesakit kusta ini setelah disembuhkan datang kepada imam-imam supaya mengistiharkan kesembuhannya. Supaya dia dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dan Yesus memulihkan itu. Yesus memulihkan keadaannya kembali. Bukan hanya disembuhkan secara luaran, tetapi dalamannya, emosinya, kehidupannya, dan penerimaan masyarakat dalam hidupnya. Dia mengalami itu. Dan kita harus melihat sentuhan Yesus yang penuh belas kasihan itu menyembuhkan emosi, kesedihan, dan kesepiannya selama ini. Si pesakit kusta ini. Bayangkan berapa lama dia mengalami perkara itu. Disisihkan oleh masyarakat. Sudahlah sakit. Disisihkan lagi, diasingkan lagi. Wow. Bagaimana keperasaan kita. Tetapi dia mengalami pemulihan. Bukan hanya secara luaran. Tapi dalamannya, emosinya. Dan dia pun ditahirkan seketika itu juga. Dia pun disembuhkan. Dan pada saat ini, mungkin ada di antara kita juga, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Kristus, mungkin kita juga mengalami hal yang sama, si pesakit kusta ini. Anda mungkin disisihkan oleh orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda, rakan-rakan Anda, atau mungkin Anda mengalami pembulian secara emosi, diasingkan. Pada zaman ini, pembulian yang selalu terjadi adalah pembulian cyber, internet. Orang akan komen sembarang-sembarang terhadap Anda. Dan karena itu Anda disisihkan. Saya ingin beritahu kepada Anda. Kalau Anda mengalami itu, ingatlah Anda perlukan sentuhan belas kasihan daripada Yesus untuk memulihkan dan membebaskan Anda hari ini. Kita perlukan sentuhan Yesus. Yesus mampu memulihkan keadaanmu. Yesus mampu memulihkan emosimu, jiwamu yang kosong, yang terasa disisihkan, diasingkan oleh masyarakat. Datanglah kepada Yesus. Dan gambaran pertama yang diberikan oleh Matius adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus datang karena dia ingin mau menyembuhkan kita. Dan yang kedua, penyembuhan yang kedua jauh lebih hebat sebenarnya daripada pembacaan tadi. Karena kita dapat melihat bagaimana firman Allah yang penuh dengan kuasa itu mampu menyembuhkan. Kita katakan bersama, firman penuh kuasa. Firman penuh kuasa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5 hingga 13 seperti yang dibacakan tadi, dikatakan setelah Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira yang bukan Yahudi. Perhatikan backgroundnya, bukan Yahudi ya. Seorang perwira yang bukan Yahudi, di mana dia mendekati Yesus dan meminta pertolongan supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Nah, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi tentang penulisan Matius kan, dia menyusun secara sistematik, bukan mengikut kronologi. Sangat menarik sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa rekod Matius mengenai peristiwa ini, penyembuhan hamba daripada perwira ini sangat singkat. Karena kalau kita melihat di dalam Injil Lukas ya, maklumat yang direkodkan adalah perwira ini dia tidak pergi ataupun dia tidak datang kepada Yesus. Tetapi perwira itu dia menghantar tua-tua Yahudi bagi mewakilinya untuk meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Di dalam Lukas 7 ayat 2 hingga 7 berkata begini. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya.
Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ada dua perkara yang dapat kita perhatikan di sini. Oke, yang pertama adalah perwira ini adalah seorang tuan yang baik hati, di mana dia menghargai dan dia mengasihi hambanya. Walaupun sebenarnya pada masa itu, pada zaman itu, seorang hamba itu dianggap seperti harta benda, pemilikan seorang tuan. Jika seorang hamba itu tidak berguna, tuannya itu boleh saja meninggalkan hambanya dan pergi begitu saja. Tetapi si perwira ini, dia menghargai hambanya dan dia mengasihinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, para tua-tua Yahudi ini menyatakan kepada Yesus di dalam ayat yang keempat, ia layak engkau tolong. Ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dalam arti kata lain sebenarnya, walaupun si perwira ini dia bukan orang Yahudi, karena tadi saya katakan bahwa hukum orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan bangsa lain kan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, perwira ini dengan perkataan tua-tua Yahudi ini, si perwira ini dia adalah orang yang sangat dihormati di kalangan orang Yahudi. Walaupun pada hakikatnya dia bukan orang Yahudi. Dan kembali kita kepada Matius 8, oke? Di mana kalau kita perhatikan pada akhirnya setelah itu Yesus memberikan respon ini. Yesus berkata dalam ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus mau datang menyembuhkan. Perwira ini bukan orang Yahudi. Tapi Yesus sekali lagi dia melanggar hukum Yahudi itu dan datang kepada si perwira ini. Dia bersedia melanggar untuk menyembuhkan. Dan meskipun sebenarnya kalau ikut hukum Yahudi, jikalau Yesus masuk ke rumah orang bukan Yahudi, dia dianggap najis, tidak kudus. Tapi Yesus melanggar itu. Dan kalau kita perhatikan baik-baik sebenarnya, dalam ayat yang ke-8 dikatakan oleh perwira ini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Artinya si perwira ini dia pun tahu bahwa tentang hukum itu. Dia mengerti tentang hukum agama Yahudi. Yaitu orang Yahudi tidak boleh datang ke rumah orang bukan Yahudi. Sebab itu dia katakan begitu. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dan dia tahu. Tapi Yesus melihat keperluan. Dan Yesus melakukan sesuatu. Dan respon perwira ini pada ayat yang seterusnya menunjukkan pengenalannya akan kuasa dan kewibawaan Yesus. Kalau kita perhatikan baik-baik, dia mengerti bahwa kuasa penyembuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh jarak. Mari kita perhatikan ayat 8 dan ayat ke-9. Kita baca bersama-sama. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, pernyataan ataupun perkataan daripada si perwira ini sebenarnya adalah berasal daripada pemahamannya dan pengalamannya tentang kuasa dan juga kewibawaan.
Dia tahu bagaimana rasanya memerintah dan diperintah. Karena kita mesti ingat bahwa dia ini adalah pemimpin pasukan tentara yang ramai. Dia adalah, kalau versi modern pada hari ini, dia adalah kapten untuk pasukan askar. Dan dia tahu rasanya memerintah dan dia tahu dan dia terbiasa memberikan perintah. Dan dia tahu bahwa ketika perintah itu diberikan, perintah itu harus dipatuhi. Dan dia juga tahu yang takjubnya, yang luar biasanya adalah ini. Karena pengalamannya, karena dia tahu dan pemahamannya tentang kuasa dan kewibawaan, dia tahu bahwa Yesus tidak perlu ada di sana untuk menyembuhkan hambanya. Dan perintah, hanya setakat perintah, bagi dia itu sudah cukup untuk menyembuhkan hambanya. Karena dia tahu tentang kuasa dan kewibawaan Yesus. Lihat, iman yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus dia sangat takjub terhadap iman perwira itu. Dan dia katakan begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak menemukan iman yang sebegitu besar, bahkan dalam Israel. Orang yang di luar bangsa Israel, imannya lebih besar. Dan Yesus kagum terhadap iman si perwira ini. Nah, dalam ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada saat itu sembuhlah hambanya. Firman perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Firman Tuhan pada hari ini adalah sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan menyembuhkan, memulihkan setiap kita. Dan saya mendorong supaya kita semua bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan. Jadi apakah arti penyembuhan hamba perwira bagi kita pada hari ini? Yang pertama adalah ini, jarak bukanlah penghalang bagi Tuhan. Jarak bukan penghalang bagi Tuhan. Ingat baik-baik, Anda boleh berdoa kepada orang-orang yang berada jauh di tempat yang lain. Mengapa? Karena Tuhan boleh menjangkau dan boleh membantu mereka di dalam doa kita. Karena Tuhan itu maha hadir, di mana-mana Tuhan ada. Jarak bukan penghalang. Kalau ada orang sakit tempat lain dan perlukan doa Anda, pada hari ini modern kan, ada telepon, kesembuhan pun boleh terjadi. Kalau kamu ingat waktu kita pandemik, waktu pandemik kita ibadah secara online. Dan banyak penyembuhan terjadi juga secara online. Secara Zoom. Orang boleh didoakan, pelayanan doa dijalankan melalui aplikasi Zoom. Banyak orang disembuhkan. Itu membuktikan bahwa jarak bukan penghalang bagi Tuhan untuk melakukan mujizat pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keselamatan itu tersedia melalui Yesus Kristus. Dan Yesus boleh menyembuhkan daripada jarak yang jauh, sudah pasti. Yesus juga boleh menyelamatkan orang-orang yang di kejauhan. Yesus boleh menyelamatkan dari jarak jauh. Dan keselamatan itu terbuka kepada siapapun yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah ini, kita harus membagikan Injil kepada orang lain. Kita harus sanggup dan rela berjalan untuk beritakan firman kepada orang lain. Yesus, dia sanggup dan rela berjalan, bahkan dia rela melawan hukum Yahudi untuk menyembuhkan orang-orang bukan Yahudi. Dan kita seharusnya pada hari ini rela berjalan, beritakan firman. Berapa orang di sekitar kita yang masih belum terima Tuhan, berapa keluarga kita, rekan kita yang masih keras hatinya, bahwa mereka bagikan Injil kepada mereka. Ini yang kita harus pelajari. Semua bangsa-bangsa akan terima keselamatan. Dan inilah yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Matius. Maka sebab itu kita harus rela beritakan Injil kepada orang lain. Itu yang kedua. Dalam ayat yang ke-11 kalau kita perhatikan, Yesus kemudian berkata begini.
Dia katakan banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Nah, ini berarti bahwa keselamatan itu, kesembuhan dan pelepasan mujizat tidak hanya terjadi bagi bangsa Yahudi, tetapi kepada semua bangsa-bangsa yang lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga boleh mengalami hal yang sama. Keselamatan itu untuk semua kita. Katakan kepada kiri kananmu, keselamatan itu bagi kamu. Bagi Anda dan saya. Tapi persoalannya adalah ini. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan keselamatan? Tanya kepada diri kita masing-masing. Dan ini juga membawa kita kepada gambaran terakhir yang diberikan oleh Matius tentang Yesus. Yaitu Yesus adalah penyelamat yang penuh dengan kasih karunia. Kita katakan bersama, penyelamat penuh kasih karunia. Dalam ayat 14 hingga ayat ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Dia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, perhatikan di sana. Yesus dikatakan dia pergi ke rumah Petrus dan dia mendapati bahwa ibu mertua Petrus sedang terbaring di atas katil karena demam. Dan lalu Yesus melakukan sesuatu. Yesus menyentuh tangannya dan demamnya pun segera hilang. Dan segera ibu mertua Petrus bangun dan mulai melayani Yesus. Nah, satu hal juga yang harus kita ketahui dalam budaya orang Yahudi. Yaitu kedudukan ataupun kasta bagi seorang wanita pada zaman itu dalam hierarki masyarakat adalah sangat rendah. Oke? Sangat rendah. Tapi namun satu perkara yang kita boleh pelajari di sini ialah Yesus tidak memandang itu. Yesus melihat keperluan dan dia segera melakukan sesuatu. Dia lihat keperluan, dia melakukan sesuatu. Pada hari ini juga saya ingin beritahu kepada kita semua. Pada hari ini juga Yesus tahu, Tuhan tahu situasi Anda. Tuhan tahu keadaanmu. Dan dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Malah dia pasti akan melakukan sesuatu untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita. Jangan pernah putus asa. Kalau engkau rasa pada hari ini kau rasa berjalan sendirian. Ingatlah, Tuhan ada bersamamu. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dialah yang akan memimpin kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, kembali kepada peristiwa ini. Setelah ibu mertua Petrus disembuhkan. Apabila petang tiba, dikatakan di sana orang membawa kepada Yesus lebih ramai lagi orang-orang yang dirasuki oleh setan. Dan yang menderita sakit penyakit. Tapi apakah respon Yesus? Kalau sudah setengah malam, sebelah petang, sudahlah melayani sepanjang hari kan. Tapi orang beramai-ramai lagi datang. Bayangkan keadaannya pada waktu itu. Sudah pasti akan sangat penat kan. Sudah pasti sangat lelah. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus dia tidak membiarkan mereka pergi. Walaupun hari sudah mau gelap. Sebaliknya Yesus menyembuhkan mereka. Dan melayani mereka. Nah, petikan lain di dalam Lukas, peristiwa yang sama, tapi dalam Injil Lukas 4 ayat 40 berkata begini. Sambil meletakkan tangannya ke atas setiap orang, ia menyembuhkan mereka. Sekali lagi kita dapat melihat sentuhan Yesus yang penuh kuasa.
menyembuhkan. Kuasa dan belas kasihan Yesus bekerja dengan luar biasa. Kita perlukan sentuhan Tuhan. Kita perlukan kuasa, pemulihan daripada Tuhan, kesembuhan. Dan Yesus, dia memberikan perhatian penuh kepada setiap orang. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan oleh Yesus. Dia menyembuhkan mereka semua orang satu demi satu. Dan Yesus mengusir roh jahat itu dengan hanya sepatah kata. Pada hari ini, kalau Anda melihat, saya ingat lagi peristiwa dulu-dulu. Waktu ada orang kerasukan, ada di asrama tempat saya dulu sekolah. Saya ingat ada pelajar kerasukan. Dan ada ustadz-ustadz lah datang. Dan kita harus belajar lah, oke? Kita tahu bahwa nama Yesus itu berkuasa, betul kan? Nama Yesus berkuasa. Dan Yesus dia hanya menengking roh jahat itu dengan hanya sepatah kata. Dan dalam cerita yang saya beritahu tadi dalam asrama itu ada ustadz, dia doakan pelajar yang kerasukan. Dia makan masa selama 2 jam. Bukan mengusir tapi bercerita sama roh jahat. Kita mau usir roh jahat, oke? Anda mau mengusir roh jahat, jangan negosiate ataupun jangan bercerita lama. Siapa namamu? Apa kau mau? Dari mana kau? Pada hari ini pelayanan pengusiran roh jahat, kita harus melihat, belajar daripada Yesus. Karena kita harus sama seperti Yesus. Dalam kita mengusir roh jahat, istiharkan kekuasaan Tuhan. Dalam nama Yesus pergi. Kuasa Tuhan Yesus hanya sepatah kata saja dan roh jahat itu pun tunduk. Perhatikan di sana, roh jahat sekalipun tunduk kepada Yesus. Tetapi berbeza dengan manusia pada hari ini. Apalagi orang-orang percaya, malah kita pula yang tidak mau tunduk kepada Yesus. Betul kan? Roh jahat pun tahu siapa Yesus. Dia pun mengakui kekuasaan Yesus. Dan dia pergi. Kalau kamu ingat peristiwa Yesus pergi ke satu pulau. Ada orang kerasukan, roh jahat datang kepada Yesus. Mengapa engkau datang? Belum waktunya. Dan roh jahat itu pergi kepada mana? Ke babi-babi. Karena dia mengetahui kekuasaan Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Belum waktunya dia kata. Tapi dia tahu siapa Yesus. Pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Kristus. Kita harus tunduk kepada Yesus, kekuasaan Yesus, jangan takut. Kita perlukan Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan penulis Injil Matius ini, dia melihat bahwa peristiwa-peristiwa ini, dan dia menyadari bahwa ini menggenapi apa yang difirmankan melalui Nabi Yesaya. Dalam ayat 17 dia katakan, dia memikul kelemahan kita dan memikul penyakit kita. Ini sebenarnya dikutip di dalam Yesaya 53 ayat keempat. Dan kelemahan di sini sebenarnya merujuk kepada penyakit rohani yang berkaitan dengan kuasa dosa dan kematian. Saya ingin tekankan kepada kita semua. Sila dengar ini baik-baik. Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung kelemahan kita. Apabila kita bertaubat dan percaya kepada Yesus Kristus, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Apa sekalipun pelanggaran yang kau lakukan, kita lakukan sebelum ini. Kalau kita datang kepada Yesus, Dia mengampuni. Apabila kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Dia akan mengampuni. Dan Dia tidak akan mengingat-ingat, kata firman Tuhan, Dia tidak akan mengingat-ingat masa lalumu. Dia Allah yang baik. Dia akan memulihkan kita dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Dan sebagai kesimpulan pada hari ini, sekali lagi kalau kita perhatikan daripada ketiga-tiga peristiwa ini sebenarnya, Yesus menunjukkan kuasa dan belas kasihannya kepada individu yang tergolong dalam 3 kumpulan yang diasingkan dan disisihkan, dijauhkan oleh masyarakat Yahudi. Yang pertama, seorang yang berpenyakit kulit, orang kusta, diasingkan oleh masyarakat Yahudi. Yang kedua, seorang hamba bukan Yahudi,
Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang bangsa bukan Yahudi. Dan mereka disisihkan. Dan yang ketiga, daripada seorang perempuan. Dan bukan hanya itu. Bahkan orang sakit dan orang lain datang kepada Yesus dan minta untuk dilepaskan dan disembuhkan. Dan Yesus melihat keperluan mereka. Dan Yesus memulihkan keadaan mereka. Bukan hanya secara fisikal, tetapi secara dalaman, secara rohani. Mereka dipulihkan. Dan penulis Matius ini, Injil Matius ini sebenarnya, dia ingin kita melihat dan memikirkan dan membuat keputusan akan apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Lihatlah iman orang yang menderita penyakit kusta ini. Dia memiliki iman kepada Yesus untuk menguduskannya, menyucikannya, dan menyembuhkannya. Dan lihatlah iman perwira ini yang berkata kepada Yesus, hanya dengan sepatah kata saja, hamba-Ku akan sembuh. Belajar daripada iman itu. Dan kemudian kita melihat banyak orang yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Yang menderita sakit disembuhkan oleh Yesus dengan hanya sepatah kata saja. Kita melihat kuasa, authority, kewibawaan Yesus. Nama Yesus berkuasa. Percayalah kepada Tuhan. Dan saya ingin mendorong kepada kita semua, dengar baik-baik. Perubahan boleh dimulai hari ini dengan memiliki keyakinan dan iman bahwa Yesus sebenarnya ingin, mahu, dan mampu untuk menyembuhkan Anda, memulihkan Anda, menguduskan Anda. Yesus datang dengan menawarkan penyembuhan dan penyucian. Tetapi seringkali kita yang lalai, kita yang tidak menghargainya. Malah kita menghinanya. Kita menganggapnya tidak layak untuk kita. Kita menganggapnya tidak berguna untuk kita. Kita malahan menghargai pekerjaan kita. Kita lebih menghargai uang. Kita lebih menghargai harta benda. Kita menaruhkan keyakinan pada diri kita sendiri. Bahkan kita menaruhkan harapan dalam hidup ini dan kemampuan kita sendiri, bukan kepada Yesus. Inilah yang berlaku pada hari ini kepada orang-orang percaya. Bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan saya mendorong kepada Anda semua. Serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Dengarlah kata-katanya. Ikutilah bimbingannya. Lakukanlah apa yang dikatakannya dalam firman Tuhan. Melangkahlah bersama Yesus. Jangan katakan bahwa Yesus tidak mampu. Jangan katakan bahwa Yesus tidak mau. Itu salah. Yesus bersedia. Yesus mampu pulihkanmu. Yesus sanggup sembuhkanmu. Dia sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Penyembuhan yang terjadi bagi 3 peristiwa ini 2000 tahun yang lalu, pada hari ini juga pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah ini, apakah Anda menginginkannya? Apakah Anda menghargainya? Apakah Anda menghargai Yesus? Apakah kita menghargai Yesus dalam hidup kita? Atau hanya setakat datang kepada Tuhan sebagai rutin harian kita, mingguan kita datang beribadah. Sebagai orang Kristen aku harus beribadah. Pendeta, padri katakan, pastor katakan perlu berdoa, menyembah Tuhan. Aku perlu buat itu. Adakah hanya setakat itu? Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah Anda melihat bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup Anda? Apakah Anda dapat melihat bahwa di dalam Yesus kamu boleh disembuhkan? Kamu boleh dipulihkan. Keluargamu, kehidupanmu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu. Kamu boleh, kita boleh dipulihkan. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Pada hari ini, mari kita berdiri bersama-sama.
kita datang kepada Tuhan. Ingatlah, dengarlah, Yesus sanggup. Dia sanggup, Dia Allah yang perkasa. Dia pulihkan kita. Datang kepada Yesus. Apapun kelemahanmu, kesakitanmu, keluhanmu, pergumulanmu saat ini, datang kepada Yesus. Dia sanggup. Dia akan pulihkan kita.